Halo teman-teman, perkenalkan saya Jeffrey Telumbanua. Saya dari program studi teknologi informasi kelas TIF B3 semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai e-bisnis untuk mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nuf Ilhan Gea, SE MM. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu definisi dan konsep dasar e-bisnis. E-bisnis atau elektronik bisnis adalah segala bentuk bisnis yang dilakukan melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Menurut definisi umum, e-bisnis mencakup transaksi, proses bisnis, dan kolaborasi digital yang memanfaatkan teknologi seperti web, extranet, atau intranet. Konsep dasarnya adalah mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan inovasi bisnis. Misalnya, dari pengadaan bahan baku hingga layanan pelanggan. Semuanya bisa dilakukan secara online. Ini berbeda dari bisnis tradisional karena mengandalkan data digital dan otomatisasi. Lalu yang berikutnya yaitu perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. Banyak orang mengira e-bisnis sama dengan e-commerce, tapi sebenarnya mereka itu berbeda. E-commerce berfokus pada transaksi jual beli online, seperti pembelian barang melalui situs web seperti Tokopedia atau Shopee. Sedangkan e-bisnis lebih luas, mencakup semua aktivitas bisnis digital, termasuk manajemen internal, kolaborasi mitra, dan strategi non-transaksional. Singkatnya, e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis, tapi e-bisnis melibatkan seluruh ekosistem bisnis online. Ada beberapa komponen utama dari e-bisnis. Yang pertama yaitu Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management dalam e-bisnis adalah proses pengelolaan rantai pasok secara digital, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke akhir ke konsumen. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan platform online untuk memantau stok secara real time, mengoptimalkan logistik, dan mengurangi biaya operasional. Lalu yang kedua yaitu CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah sistem digital yang dirancang untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, mengumpulkan data, dan memberikan layanan yang dipersonalisasi. Ini bukan hanya alat, tapi strategi keseluruhan untuk membangun loyalitas jangka panjang melalui analisis data pelanggan. Komponen utama yang berikutnya yaitu payment system. Payment system dalam e-bisnis merujuk pada metode pembayaran digital yang aman dan cepat, yang memfasilitasi transaksi tanpa uang tunai. Ini termasuk gateway pembayaran yang terintegrasi dengan bank dan layanan fintech. Dan yang terakhir yaitu strategi digital. Strategi digital adalah perencanaan keseluruhan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran, operasi, dan pertumbuhan bisnis. Ini mencakup penggunaan SEO, media sosial, dan AI untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu, contoh penerapan nyata pada perusahaan. Contoh global utamanya adalah Amazon, yang menerapkan e-bisnis melalui supply chain canggih berbasis AI untuk optimasi inventory dan pengiriman cepat, serta CRM yang menganalisis data pelanggan untuk rekomendasi produk dipersonalisasi, meningkatkan efisiensi hingga 30% dan pendapatan melalui integrasi ERP. Di Indonesia, Tokopedia setelah merger dengan TikTok Shop pada tahun 2023 menggunakan platform digital untuk menghubungkan jutaan penjual dan pembeli dengan integrasi payment system seperti GoPay dan strategi digital berbasis konten video untuk UMKM. Ini tidak hanya membantu bisnis kecil bertahan selama pandemi, tapi juga mendorong pertumbuhan pasca merger meski ada tantangan seperti penyesuaian seller dan regulasi monopoli. Contoh lainnya yaitu Alibaba di Cina mengintegrasikan SCM dan strategi digital untuk ekosistem e-commerce global. Lalu, analisis SWOT sederhana. Di sini saya menggunakan model B2C Tokopedia. Untuk yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Jangkauan pasar sangat luas, biaya operasional rendah karena sistem digital, serta mampu mengumpulkan data pengguna
untuk mempersonalisasi produk dan promosi. Berikutnya yaitu weakness atau kelemahan. Risiko penipuan masih tinggi, ketergantungan besar pada teknologi, dan layanan pelanggan jarak jauh yang kadang kurang responsif. Berikutnya yaitu opportunities atau peluang. Pertumbuhan e-commerce nasional terus meningkat. Penerapan AI untuk otomatisasi dan personalisasi, serta tren belanja online dan pengantaran ke rumah yang makin populer. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Persaingan ketat dari platform besar seperti Shopee dan TikTok Shop, regulasi ketat tentang data privasi, serta ketidakstabilan ekonomi yang dapat menurunkan daya beli konsumen. Lalu di sini tantangan dan peluang. Di era digital, dunia e-bisnis menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Persaingan antar pelaku bisnis digital kian tekat. Sementara isu privasi dan keamanan data menjadi perhatian serius yang menuntut perlindungan ekstra terhadap informasi konsumen. Selain itu, biaya akuisisi pelanggan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pesaing di pasar daring. Namun, di balik tantangan tersebut, peluang pertumbuhan e-bisnis tetap sangat besar. Perusahaan memiliki kemampuan menjangkau pasar global tanpa batasan geografis, memanfaatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi digital, serta mengembangkan inovasi berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan relevan bagi pengguna. Jadi, sebagai kesimpulannya yaitu, e-bisnis merupakan masa depan dunia bisnis yang menawarkan potensi pertumbuhan sangat besar melalui jangkauan global, efisiensi digital, dan inovasi teknologi. Namun, keberhasilan dalam menjalankannya menuntut kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, menjaga keamanan data, dan menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat menjadi fondasi utama dalam membangun keunggulan dan keberlanjutan usaha di era digital. Baik, sekian saja dari video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yahoo.